Ratusan payung hias diproduksi setiap minggunya menjelang bulan Ramadan. Fenomena ini tentu menjadi kabar gembira bagi pengrajin payung hias, khususnya para pengrajin payung hias asal Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Bahkan seiring revitalisasi beberapa keraton di Yogyakarta dan Solo, pesanan payung hias juga ikut terdongkrak. Lalu seperti apa geliat para pengrajin payung hias tersebut? Beberapa puluh tahun lalu, menjelang bulan puasa pesanan seringkali sepi, dan hanya ramai setelah Lebaran Idul Fitri selesai. Namun kini keadaan menjadi berbalik. Justru menjelang bulan puasa, pesanan sangat ramai. Lalu apa alasan dan penyebabnya? Saat ini animo masyarakat terhadap tradisi nyadran di bulan Ruah, ternyata semakin besar. Tradisi yang kerap disebut upacara ruahan tersebut selalu diadakan menjelang bulan puasa tiba, yaitu dengan mengunjungi makam leluhur sekaligus membersihkan makam leluhur. Bahkan di banyak tempat, tradisi nyadran ini dijadikan semacam event wisata bertema kearifan lokal. Semisal kirap budaya, pertunjukan seni, dan lain-lain. Nah, dalam semua rangkaian kegiatan itulah, keberadaan payung hias menjadi sangat penting. Terutama untuk memoles suasana kegiatan wisata ataupun tempat-tempat tradisi nyadran agar terlihat lebih hidup. Tak terkecuali wilayah-wilayah cagar budaya, seperti Keraton Surakarta serta tempat-tempat wisata spiritual lainnya. Payung hias menjadi sangat penting untuk menjadi penegas identitas, sekaligus simbol kesakralan sebuah tempat dan kegiatan yang melingkupinya. Di wilayah Solo Raya tak banyak yang memproduksi jenis payung hias. Hanya di wilayah desa-desa di Kecamatan Juwiring Klatenlah, masih banyak ditemukan pengrajin payung hias tersebut. Salah satunya adalah Ibu Sri Suyatmi di Desa Telaga Randu, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Wanita ini mengaku, beberapa minggu menjelang bulan Ramadan di tahun 2023 ini, order payung hias di rumah produksinya lumayan ramai. Terbanyak memang dipesan dari Keraton Surakarta serta padepokan-padepokan di kota Solo. Sebagian lagi dipesan oleh pengelola tempat-tempat wisata yang tersebar di wilayah Solo Raya. Di mana di tempat-tempat wisata tersebut, masih banyak ditemui dan dirawat petilasan-petilasan atau makam-makam tokoh sejarah. Baik tokoh lokal ataupun sudah dianggap sebagai pahlawan nasional. Sisanya juga dipesan dari warga di desa-desa, di mana payung-payung tersebut digunakan sebagai penghias gapura atau bangsal di makam-makam warga desa. Maklum ramainya tradisi nyadran di bulan Ruah, selain membersihkan dan berziarah di makam leluhur, mereka juga mempercantik nuansa makam tanpa meninggalkan nilai kesakralannya. Nah, payung hias inilah yang dianggap paling cocok, baik untuk menghias makam, gapura, serta sebagian besar juga banyak dijual di tempat wisata sebagai souvenir wisatawan. Terutama payung hias berukuran kecil-kecil, atau biasanya digunakan sebagai penghias ruangan ataupun di belakang meja kerja pribadi, tutur Bu Sri Suyatmi saat ditemui di rumahnya di awal bulan Maret tahun 2000. Tak hanya dari wilayah sekitaran Solo Raya saja, payung hias tersebut ramai dipesan. Namun dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Terbanyak memang dari kawasan wisata. Dalam bulan-bulan terakhir ini, juga banyak pesanan datang dari wilayah Jakarta dan Surabaya, serta Bali. Hal ini memang karena faktor pulihnya tempat-tempat wisata yang mulai menggeliat, setelah beberapa waktu lalu dihajar habis-habisan oleh pandemi COVID-19. Seiring perkembangan zaman, memang banyak orang mulai menengok kembali kepada tradisi leluhurnya. Baik secara spiritual maupun secara fisik. Dan di Pulau Jawa, khususnya di kawasan wisata spiritual, payung hias sangat identik dengan ikon kebangkitan tradisi Nusantara tersebut. Bahkan bisa dilihat, hampir di semua ruangan kepala desa di seluruh Jawa Tengah selalu bisa ditemui payung hias tersebut di sudut belakang ruangan, terang Bu Suyatmi lagi. Yang menarik, ada beberapa pesanan payung dengan ukuran sangat besar atau jumbo, yaitu diameter ukuran sekitar 1,5 hingga 2 meter panjangnya. Untuk payung-payung ukuran kecil dijual dengan harga antara 50.000 hingga 150.000 per bijinya. Sementara untuk ukuran sedang hingga jumbo dijual kisaran 175.000 hingga 200.000 per bijinya dari tangan pengrajin. Bahan baku utama dari pembuatan payung hias ini antara lain adalah kayu kenanga, kertas karin, benang wool, manik renda, paku, serta lem perekat khusus. Di antara bahan itu yang paling vital adalah pasokan kayu kenanga, yaitu bahan untuk pembuatan dasar payung atau wadah payung, serta bahan untuk tiang atau pegangan payungnya.
Seringkali bahan-bahan kayu itu hilang dari pasaran atau sangat langka, sehingga kami harus mendapatkan dengan harga mahal dari makelar langganan kami, cerita Bu Suyatmi. Itulah sebab hingga sekarang pengrajin payung hias memilih untuk mendapatkan bahan-bahan itu dalam wujud bentuk jadi atau sudah berupa spare part. Jadi pengrajin payung tinggal merakit bagian-bagian bahan itu menjadi payung. Selain lebih efisien, hemat tenaga, hemat waktu dan uang, juga bisa memberikan kesempatan bagi pengrajin lain untuk bisa memproduksi bagian-bagian atau spare part payung tersebut. Jadi sekarang kami lebih praktis, bahan yang datang sudah berwujud produksi semi jadi. Kami tinggal merakit dan memasang bagian bahan itu menjadi payung yang sempurna, tuturnya lagi. Walau termasuk usaha tradisional, dan omsetnya juga tidak pasti, namun usaha ini mempunyai sedikit kelebihan. Usaha ini jelas pasti pasarnya, karena sudah ada yang bersedia menampung. Dan sistem pembayaran juga cash alias kontan. Jadi begitu barang habis dikirim, saat itu juga lembaran rupiah sudah berpindah tangan ke dalam tangan atau rekeningnya. Usaha membuat payung hias sudah lama digeluti oleh para leluhurnya, dan sampai sekarang ingin dipertahankan terus hingga sampai kapanpun. Apalagi selama pasar masih membutuhkan meskipun dalam jumlah sedikit. Akan sangat disayangkan, jika usaha payung hias, sebagai salah satu ikon atau kekayaan tradisi di desanya tiba-tiba saja hilang tanpa bekas sama sekali. Ibaratnya eman-eman, atau sayang, kalau tidak ada satupun yang mau meneruskan usaha payung hias ini. Jadi jika bukan saya atau rekan lain sedesa yang mau meneruskannya, lantas siapa lagi yang mau? Ujar wanita ini setengah bertanya. Sumber, majalah Kisah. Kabur. Keraton Solo. Oh, nggih keraton. Keraton Solo. Jogja. Keraton Solo. Solo tok. Oh, sing Mangkunegaran apa sing Kasunanan iki? Mangkunegaran nggih pesen, Kasunanan pesen. Lah nggih Besar-besar. reha payung pun. Oh, niku. Pun kula reha kok satu mobil. Atau mau beli sini pripun pinten nih? Sekitar nggih. Nek 100-an. 100-an. Ini rehapan, nek Rehapan. kesene iki ambak.